Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut USM News selengkapnya. Puluhan siswa di Dusun Mintereng, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tampak bergantian mengantri perahu untuk berangkat ke sekolah. Perahu menjadi satu-satunya akses terdekat usai jalan desa amblas diterjang derasnya banjir. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang melanda Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, membuat jalan utama desa terputus. Akses warga terganggu akibat jalan yang amblas setelah diterjang derasnya banjir. Hingga kini jalan sepanjang 20 meter tersebut masih terendam air dengan kedalaman mencapai 3 meter. Kondisi ini berdampak besar bagi masyarakat, terutama para siswa yang harus tetap berangkat ke sekolah di tengah keterbatasan akses. Jalan yang terisolir membuat warga harus menggunakan perahu yang disiapkan relawan USM untuk mengakses kebutuhan sehari-hari, termasuk pergi bersekolah, daripada memilih rute memutar sejauh 4 km. Ratih, siswa SMP 3 Gubuk, mengaku tak punya pilihan lain selain menggunakan perahu relawan untuk pergi sekolah. Ia berharap agar pemerintah dapat memperhatikan dan membuat akses jalan. Setiap hari saya naik perahu untuk ke sekolah. Dan kalau penumpangnya penuh goyang-goyang, saya takut. Harapannya segera dibangun jalan untuk warga Desa Mintereng. Satu unit perahu diserahkan CV juara pada Rektor Universitas Semarang Rabu 19 Maret 2025. Hal ini menjadi bentuk dukungan atas program kemanusiaan yang dilakukan USM merespon situasi darurat bencana. CV juara Darul Jayantaka Nusantara menyerahkan satu unit perahu kepada Rektor Universitas Semarang pada Rabu 19 Maret 2025 guna mendukung program kemanusiaan yang dilakukan oleh USM. Penyerahan perahu dilakukan secara langsung oleh Komisaris CV juara Evi Putriani didampingi Direktur Aulia kepada Rektor USM Dr. Supari STMT, disaksikan oleh pengurus unit kegiatan Korps Sukarela dan pembina Saiful Hadi Mkom. Komisaris CV juara Evi Putriani mengatakan bahwa melihat respon cepat dari USM dalam penanganan kebencanaan sehingga perlu ditingkatkan sarana prasarana berupa perahu untuk mendukung program kemanusiaan. Saya melihat untuk USM itu selalu gerak cepat dalam penanganan bencana terutama banjir di kawasan sekitar ataupun saya lihat sudah sampai ke daerah Grobogan. Nah, saya pikir untuk memberikan sumbangan perahu ini penting ya. Untuk dapat digunakan dari proses warga yang terdampak nantinya untuk evakuasi atau penanganan bencana. Dan untuk itu kami besar harapan kami agar bisa menjalin kerjasama dari CV juara terhadap USM ke depannya dan sesuai dengan tagline kami dari tumbuh membersamai. Menanggapi hal itu, Rektor USM Dr. Supari STMT mengucapkan terima kasih atas bantuan perahu yang telah diberikan oleh CV juara dalam mendukung program kemanusiaan. Tak hanya itu, Universitas Semarang juga membuka pintu kerjasama untuk dapat saling bersinergi. Puluhan pecinta sastra dan mahasiswa mengikuti ngabuburit bersama Dr. Murti Bunanta yang dilaksanakan oleh Alliance Franchise di Semarang. Mereka berbincang banyak hal mengenai dunia sastra, khususnya dalam meneliti dan menulis cerita anak-anak. Alliance Friends di Semarang atau AF Semarang menggelar acara ngabuburit bersama Dr. Murti Bunanta. Murti Bunanta merupakan salah satu penulis sekaligus peneliti sastra anak yang karyanya telah terkenal hingga kancah internasional. Dalam acara tersebut, Murti menekankan pentingnya sastra anak sebagai fondasi literasi. Menurut Murti, sastra anak memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dan kebersamaan. Pasalnya, cerita anak bersifat universal dan dapat menghubungkan berbagai budaya. Dengan banyak yang datang, walaupun ini mungkin baru dipelajari dan mungkin saya terlalu cepat, tetapi tidak apa karena kita mereka akan setelah dapat dari pengajarnya sendiri akan mulai mengerti apa maksudnya begitu. Jadi saya rasa bahwa para mahasiswa dibawa oleh Ibu dosen, Ibu Lora ke sini itu menunjukkan bahwa mereka antusias. Yang pertama adalah antusiasme dulu.
Sementara itu, Direktur AF Semarang Kiki Martati Wijaya menjelaskan, acara ngabuburit bersama Murti Punanta ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan International Women's Day, NHDini, dan dongeng, serta peringatan La Semaine Francophonie. Ia berharap diskusi ini dapat menginspirasi pecinta sastra dan mahasiswa untuk lebih peduli terhadap sastra anak dan mempopulerkan dongeng sebagai bagian dari budaya literasi di Indonesia. Jadi hari ini kita ngabuburit bersama Dr. Murti Punanta, seorang pakar sastra anak. Ini masih ada rangkaiannya dengan Hari Perempuan, kemudian ada rangkaiannya dengan NHDini dan dongeng, kemudian juga dengan La Semaine Francophonie. Karena dengan ini kami akan mencoba membantu Ibu Murti untuk menerjemahkan buku-buku yang sudah dibuatnya di dalam bahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Jadi Ibu Murti ini memang seorang pendongeng, dan Ibu tahu bahwa saat ada tsunami di Aceh, dia juga datang ke sana untuk membantu recovery anak-anak ini dengan mendongeng. Dengan adanya acara sore ini, Ibu berharap bahwa para mahasiswa yang nantinya akan menjadi leader-leader mempunyai visi yang kuat di dalam literasi untuk anak-anak, terutama karena ini adalah cikal bakal dari sebuah negara menurut Ibu. Karena bagaimana negara itu berkembang tergantung dari siapa anak muda. Mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan yang produktif, Kader Ansor Kecamatan Tahunan belajar video jurnalistik melalui kegiatan workshop pesantren media yang diselenggarakan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tahunan. Workshop yang mengusung tema membangun harmoni digital, kreativitas pemuda dalam mengkampanyekan moderasi beragama ini mempunyai maksud supaya kader-kader Ansor di Kecamatan Tahunan melalui perwakilan admin media di masing-masing ranting desa mampu mengelola sosial media secara kreatif, aktif, dan akurat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula MA Mafatihul Akhlak Demangan dengan diikuti 35 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, yaitu pada tanggal 8, 9, 15, dan 16 Maret 2025. Materi jurnalistik yang diberikan berupa pelatihan menulis, desain grafis, fotografi, dan videografi. Bagus Irawan, salah satu peserta pelatihan videografi, mengatakan bahwa pelatihan videografi ini sangat diperlukan untuk membantu publikasi kader di medsos pribadi ataupun organisasi agar setiap kejadian bisa diberitakan secara real time dan cepat. Menurutnya, melalui kegiatan ini, kader Ansor bisa lebih paham mengenai teknik-teknik pengambilan gambar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sehingga di masa yang akan datang, diharapkan berita yang dirilis akan semakin bagus kualitasnya. Sekarang sedang kegiatan workshop pesantren media. Di sini kita belajar tentang menulis, fotografi, videografi, dan macam-macam yang membekali kita untuk bisa berkompeten untuk meliput segala hal di sekeliling kita. Ini tadi belajar pengambilan video, ada teknik long, teknik short, kemudian teknik zoom, zoom on, zoom in, dan detail. Jadi pengambilan video harus runtut dari long dulu sampai ke detail dengan beda-beda engine. Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, kita mampu untuk meliput kejadian-kejadian yang menarik di sekitar kita, di lingkungan kita, kemudian kita bisa mungkin di-upload ke media sosial maupun dikontribusikan ke media mainstream. Kegiatan selama 4 hari dilaksanakan secara kontinu sesuai jadwal. Peserta juga diajak buka bersama untuk memupuk kekompakan, dilanjutkan sholat maghrib berjamaah lalu evaluasi dan penutup. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. PT KAI Daob 4 Semarang tegaskan larangan bagi masyarakat untuk ngabuburit selama bulan Ramadan di jalur rel KAI. Pasalnya sangat mengancam dan membahayakan keselamatan sendiri maupun perjalanan kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang menegaskan larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di jalur kereta api, termasuk saat menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit selama bulan Ramadan.
Aktivitas ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan, baik bagi masyarakat sendiri maupun perjalanan kereta api. Selama bulan suci Ramadan masih ditemukan masyarakat yang berkumpul atau bermain di sekitar jalur rel kereta api, baik saat sahur maupun menjelang berbuka. KAI dengan tegas melarang masyarakat berada di jalur kereta api untuk aktivitas apapun selain kepentingan operasional kereta api. Larangan beraktivitas di jalur kereta api telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api. Yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api, ataupun menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 199 Undang-Undang 23 Tahun 2007. Meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api khususnya selama masa angkutan lebaran menjadikan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menghindari kebiasaan berbahaya ini. KAI Daup 4 Semarang melalui unit pengamanan rutin melakukan patroli di jalur KA, terutama di waktu menjelang berbuka puasa ataupun setelah sahur, di mana kita akan mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di jalur KA sambil menunggu waktu berbuka atau ngabuburit, untuk kita lakukan sosialisasi agar tidak berkegiatan di jalur KA. Kami juga meminta partisipasi masyarakat yang apabila menemukan warga yang ngabuburit di jalur KA agar ditegur supaya tidak melakukan kegiatan ngabuburit, karena itu sangat membahayakan keselamatan diri sendiri ataupun perjalanan kereta api. Franoto mengaku berbagai upaya pencegahan KAI secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengunjungi sekolah-sekolah dan berbagai komunitas guna meningkatkan kesadaran akan bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel. Selain edukasi, KAI juga terus memperkuat patroli keamanan di area jalur kereta api dengan menambah jumlah personil yang bertugas di titik-titik rawan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. SMK Negeri 1 Semarang membagikan zakat Ramadan kepada siswa yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan serta menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan di bulan suci. Dalam rangka menanamkan nilai kepedulian sosial, SMK Negeri 1 Semarang mengadakan kegiatan pengumpulan zakat di aula sekolah. Para siswa dan guru dengan antusias berpartisipasi menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh kebersamaan. Zakat tentunya kita sebagai orang Islam itu harus mengetahui utamanya tujuan daripada zakat, yaitu untuk melaksanakan rukun Islam ya. Jadi sudah pastinya kita sekolah di SMK Negeri 1 Semarang ini juga menciarkan Islam, bahwasanya sekolah kita itu mengadakan zakat tersebut tentunya melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam pasti telah memasukkan atau memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tentunya untuk anak-anak bahwasanya zakat itu merupakan dari rukun Islam seperti itu. Dan juga sekolah kita itu yang mana menerapkan sekolah SBI, utamanya manfaat juga zakat itu untuk apa juga disosialisasikan dengan sekolah kita SBI itu. Penyaluran zakat atau pentasarufan zakat fitrah sendiri kita dibantu oleh panitia, dibantu oleh koordinasi dengan guru BK, karena guru BK itu kan yang mengetahui data-data siswa yang mana kriteria siswa yang berhak mendapatkan zakat fitrah gitu. Kalau kendala sendiri pasti ada ya, karena mungkin waktunya gitu. Untuk tahun ini kan bulan suci Ramadan ini kan yang awalnya liburnya agak panjang, ternyata ada kemajuan. Jadi itu kan merupakan kendala yang pertama seperti itu. Kendalanya hanya itu sih gitu.
Siswa dan guru secara sukarela mengumpulkan zakat dari berbagai sumber, baik dari uang saku maupun hasil kerja keras mereka. Setelah terkumpul, zakat ini akan disalurkan kepada murid dan masyarakat yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan yatim piatu. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa semakin memahami pentingnya berbagi, serta menjadikan zakat sebagai bagian dari kebiasaan hidup mereka. Dunia pendidikan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID, dan ini tercermin dari relatif tingginya jumlah siswa yang bolos. Tapi fenomena ini berbeda untuk beragam kelompok warga, dan paling parah berdampak adalah anak warga suku asli Amerika alias suku Indian. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News-nya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota San Carlos di negara bagian Arizona dulu memiliki tingkat bolos kronis tinggi. Pada tahun ajaran sebelumnya, sekitar 76% anak sekolah di wilayah ini masuk kategori bolos kronis, yaitu kondisi di mana seorang siswa bolos 10% atau lebih kegiatan belajar di sekolah. Hampir seluruh siswa adalah dari komunitas asli suku Apache. Kids are comfortable with not going to school. They don't have anything to look forward to. They don't have a hope, have a future. It's what they see, it's what they're used to, it's what they grow up in. Just by looking in the community, one would think that this is not somewhere you would want to have a future. Kondisi di San Carlos mencerminkan keadaan siswa dari suku asli alias suku Indian yang memiliki angka bolos lebih tinggi. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, angka bolos siswa dari suku Indian maupun suku asli Alaska lebih tinggi sekitar 9% dibandingkan rata-rata siswa di sekitar separuh negara bagian. A lot of times, I'll get a student who'll come in, I don't want to go to class, or I get a report from our truancy officer, hey, this kid hasn't been in school X amount of days. So I'll reach out and talk to them, hey, what's going on? Distrik Sekolah San Carlos lalu membuka sebuah pusat komunitas yang bekerja sama dengan tenaga medis hingga penyalur bantuan pangan. This area offers support to our students here at San Carlos High School. Social, emotional support. They need to talk about something, whether they're dealing with something here at school, they're dealing with something at home domestically, dealing with something socially with their friends. They can come here and talk and get that support. They also can come in if they need any hygiene products, any hygiene care, deodorant, socks. Sejak berbagai layanan ini disediakan, angka bolos kronis turun dari 76% sebelumnya ke 59%. A lot of those students that drop out or don't come to school, they're not given that attention at home, or given the proper support or guidance that they need at home. But for them to have the care center is important to them. We live on the reservation, and a lot of us are trying to survive, are really trying to survive. And I know students are trying to survive, especially after the pandemic has really took a toll on the mental health. Pengajar di penjuru Amerika Serikat terus berupaya untuk mengurangi jumlah siswa yang bolos sekolah, dan angka bolos kronis memang lebih parah dibandingkan sebelum pandemi di sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat. Pendekatan yang ditempuh adalah perbaikan data agar sistem absensi lebih akurat, lalu juga peningkatan komunikasi dengan orang tua. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.